Awal Februari 2022 ini, saham Meta atau yang dulu kita kenal dengan Facebook anjlok 26%, mengakibatkan Meta kehilangan 230 miliar US dollar dari nilai pasarnya, setara dengan 3.282 triliun rupiah. Ini merupakan kejatuhan nilai pasar terbesar dalam sehari yang pernah terjadi pada perusahaan Amerika. Akibatnya, kekayaan Mark Zuckerberg, sang pendiri Meta, berkurang 30 miliar US dollar atau setara 428 triliun rupiah. Kabar buruk bagi Meta dan Mark? Ya, jelas. Di akhir 2021 kemarin, Facebook mulai goyang. Investor panik, dan saham Facebook pun jatuh 26%. Facebook yang kini bernama Meta itu kehilangan 230 miliar US dollar dari nilai pasarnya. Apa penyebab jatuhnya saham Meta? Pertama, kinerja Meta tidak sesuai dengan ekspektasi investor. Seperti biasanya, sebelum sebuah perusahaan publik melaporkan kinerja perusahaannya, para investor menetapkan angka ekspektasinya. Jika ternyata laporan menunjukkan angka di atas ekspektasi, maka harga sahamnya akan naik. Sebaliknya, jika angkanya di bawah ekspektasi, maka harga sahamnya berpeluang untuk turun. Nah, laporan yang dikeluarkan oleh Meta di tanggal 2 Februari 2022 kemarin menunjukkan angka-angka yang di bawah ekspektasi investor, baik dari sisi revenue maupun earning per share. Keuntungan Meta pun turun berturut-turut di 3 bulan terakhir tahun lalu. Semua itu terjadi di saat Apple dan Microsoft melaporkan angka-angka yang melampaui ekspektasi investor. Yang kedua, kebijakan privacy Apple mulai menggerus pemasukan Meta. Kita tahu bahwa Meta bergantung pada iklan untuk pemasukan usahanya. Selama belasan tahun, Facebook dan Instagram menggunakan data pengguna untuk bisa membantu pengiklan menyasar target pelanggan yang tepat. Dan di April 2021, Apple mengupdate sistem operasi iOS yang memberikan kebebasan pada pengguna untuk menolak aplikasi menggunakan data pribadinya. Dan ternyata lebih banyak pengguna yang memilih untuk menolak dibandingkan mengizinkan. Meta mengatakan bahwa kebijakan Apple itu bisa berdampak pada pengurangan pemasukan iklan sebesar 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah. COO Meta, Sheryl Sandberg, mengatakan bahwa perlu waktu bagi Meta untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan privacy Apple tersebut. Yang ketiga, TikTok menggoyang kedikdayaan Facebook dan mungkin nantinya Instagram. Facebook kehilangan sekitar 500.000 pengguna harian dalam 3 bulan terakhir tahun 2021. Turun dari 1,93 miliar login di seluruh dunia setiap hari menjadi 1.929 miliar. Nggak banyak sih sebenarnya ya, tapi bagi Facebook yang selama ini bertumbuh eksponensial, penurunan itu memberikan sinyal yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna bulanan Facebook tetap relatif datar di 2,91 miliar. Sementara aplikasi Meta lainnya, WhatsApp, Messenger, Instagram, masih menunjukkan adanya pertumbuhan walaupun nggak terlalu banyak. Penurunan pengguna harian Facebook ini dinilai banyak pihak merupakan cerminan dari berkurangnya relevansi Facebook dengan kaum muda. Pengguna remaja aplikasi Facebook di Amerika Serikat telah turun 13% sejak 2019 dan diproyeksikan akan turun 45% selama 2 tahun ke depan. Sementara itu, pengguna dewasa muda antara usia 20 hingga 30 tahun diperkirakan turun sebesar 4% selama jangka waktu yang sama. Lebih buruk lagi, semakin muda usia pengguna, ternyata semakin sedikit rata-rata mereka menggunakan aplikasi Facebook. Situs online Verge memberitakan bahwa data dari presentasi internal Meta memperkirakan remaja menghabiskan 2-3 kali lebih banyak waktu di TikTok daripada di Instagram. Dan bahwa Snapchat adalah metode paling disukai untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Mark Zuckerberg mengakui bahwa Facebook tengah berjuang keras untuk bersaing dengan TikTok. TikTok sudah menjadi pesaing yang sangat besar dan juga terus tumbuh dengan kecepatan tinggi. Begitu kata Zuckerberg. Keempat, investasi Meta pada Metaverse yang gila-gilaan. Meta tahun lalu mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau 140 triliun rupiah di tahun 2021 saja untuk membangun Metaverse. Dan dia nggak lagi bercanda. Mark juga secara terang-terangan mengatakan akan meningkatkan pengeluaran di Meta Reality Labs di tahun-tahun mendatang. Dan ternyata investor nggak memiliki semangat yang sama dengan Mark. Metaverse masih jauh menurut mereka. Perlu 1 dekade untuk menjadikannya sebagai bagian dari keseharian kita. Atau kalau dalam perspektif investor, untuk menjadi sumber cuan yang layak. Sepertinya kalau bicara uang ya, investor nggak memiliki kesabaran yang sama dengan Mark Zuckerberg. Lagi pula, nggak ada jaminan bahwa Metaverse akan bisa mewujud seperti yang Mark janjikan.
Yang pasti, Reality Labs milik Meta udah rugi 10 miliar US dollar, setara dengan 140 triliun di 2021 kemarin. Dan Mark masih terus akan menggelontorkan banyak dana yang semakin besar untuk membangun metaverse-nya. Perlu diketahui bahwa aksi jual saham Meta oleh investor itu dipengaruhi bukan hanya oleh keempat hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, namun juga oleh kondisi psikologis dari si investor. Sejak tahun kemarin, nilai saham beberapa perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Twitter, PayPal, dan Netflix itu mulai berguguran. Para investor juga semakin cemas dikarenakan adanya kebijakan pengetatan di Federal Reserve AS untuk mengikis valuasi industri yang gila-gilaan. Nasdaq, bursa efek yang didominasi oleh perusahaan teknologi, turun lebih dari 9% pada Januari 2022. Penurunan bulanan yang terburuk sejak jatuhnya pasar yang disebabkan oleh virus corona pada Maret 2020. Situasi yang rentan itu ya jelas membuat investor jadi mudah panik. Sebenarnya kalau secara finansial Meta masih sehat. Keuntungan Meta tahun lalu mencapai 40 miliar US dollar atau setara 573 triliun rupiah. Namun demikian, Mark sudah mulai melihat bahwa masa-masa kejayaan Facebook akan segera berakhir. Meta kini berada pada apa yang Andrew Grove sebut sebagai strategic inflection point. Titik infleksi strategis, yaitu sebuah perubahan besar yang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari perubahan biasa. Perubahan ini akan mengubah fundamental dari sebuah bisnis secara eksponensial. Akibatnya, hampir nggak mungkin sebuah perusahaan bisa bertahan hanya dengan mengandalkan cara berbisnis yang biasa dijalankannya. Strategic inflection point dipicu oleh situasi pada ekosistem industri. Grove mengatakan bahwa kita perlu waspada atas perubahan pada 6 kekuatan industri. 5 diantaranya mengambil dari konsep Five Forces-nya Michael Porter, yaitu kekuatan pesaing, pemain baru, pemasok, produk pengganti, pembeli, dan yang keenam ditambahkan oleh Grove adalah perusahaan komplementer. Setidaknya ada 3 dari 6 kekuatan ini yang sudah mengganggu Meta. Kekuatan pesaing, yaitu TikTok, sudah menggerus pengguna Facebook. Kekuatan perusahaan komplementer, yaitu Apple, yang sudah mempersulit pintu masuk uang untuk Meta. Dan kekuatan pembeli atau pengguna yang sudah memilih untuk menolak datanya digunakan oleh Meta. Nah, selain keenam kekuatan ini, strategic inflection point bisa juga dipicu oleh hadirnya teknologi baru yang revolusioner. Nah, dalam konteks Meta, teknologi itu adalah VR dan AR, virtual reality dan augmented reality. Mark meyakini bahwa teknologi VR dan AR ini akan menjadi platform komputasi besar berikutnya. VR dan AR saat ini bergerak semakin canggih teknologinya secara eksponensial. Harga jualnya pun semakin kesini semakin murah. VR headset Oculus Quest 2 ini dijual dengan harga hanya 299 US dollar atau sekitar 4,5 juta rupiah aja. CB Insight memprediksi bahwa tahun 2024 penjualan perangkat VR dan AR itu akan melampaui jumlah penjualan game konsol seperti PS dan Xbox. Dan tentu saja ya nanti bentuk perangkatnya yang nggak akan bulky seperti ini ya, tapi nanti akan sangat nyaman sekali digunakan seperti kacamata yang sekarang saya lagi kenakan ini. Setiap produk, setiap perusahaan itu memiliki siklus hidup yang terbatas yang membentuk huruf S. Mereka yang ada di atas pada akhirnya akan bergerak turun. Perusahaan yang mampu bertahan lama adalah mereka yang mampu melompat dari kurva S lama untuk membentuk kurva S yang baru.